Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pradipta Bintang Saputra dari Teknik Produksi Minyak dan Gas dengan NIM 231410021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Penanganan Scaling pada Jalur Pipa dari SPCD menuju SPAB. Selanjutnya, di sini ada poin-poinnya. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Untuk agenda selanjutnya adalah pendahuluan. Pada salah satu periode operasi, ditemukan anomali dalam proses pemompaan fluida dari SPCD menuju SPAB saat pemompaan dilakukan. Level fluida di tangki SPCD tidak mengalami penurunan, sedangkan penerima tangki penerima di SPAB menunjukkan adanya kenaikan volume. Selain itu, tekanan pada sisi discharge pompa transfer meningkat signifikan, menandakan adanya hambatan pada jalur fluida. Hasil pemeriksaan terhadap pompa dan valve menunjukkan sebagian besar peralatan berfungsi normal. Namun ditemukan adanya hambatan aliran akibat pembentukan scale pada pipa terang line SPCD menuju SPAB. Berdasarkan catatan historis, operasi 7 tahun terakhir, kejadian serupa telah terjadi pada tahun 2018, 2021, dan 2024. Dengan insiden tahun 2024 menjadi yang paling parah karena menyebabkan penurunan produksi dan kerugian signifikan. Untuk mengatasi permasalahan ini, dilakukan metode acid washing dengan menggunakan hydraulic acid yang efektif melarutkan skel karburat. HCl dipilih karena mudah diperoleh, biaya relatif rendah, dan hasil reaksi larut dalam air. Namun penggunaan perlu ditambahkan aditif inhibitor untuk mengurangi sifat korosifnya. Selain penanganan, upaya pencegahan pembentukan scale juga penting dilakukan melalui injeksi rutin scale inhibitor dengan konsentrasi yang sesuai agar produksi minyak dan gas tetap optimal. Penelitian ini bertujuan untuk memaksimalkan aliran fluida di pipa SPCD menuju SPAB dengan menganalisis dan menentukan volume asam yang tepat untuk injeksi acid washing, sehingga hambatan dapat dihilangkan dalam proses produksi kembali berjalan lancar. Selanjutnya di sini ada metode. Proses dimulai dari tahap pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data lapangan dan permasalahan yang terjadi di lapangan, yaitu adanya hambatan yang terjadi di SPCD menuju SPAB. Selanjutnya, dilakukan pemilihan opsi pencegahan dan penanganan scale yang terbentuk di antara SPCD menuju SPAB. Terdapat beberapa opsi, yaitu penggantian pipa menggunakan pipa DPE, dikarenakan pipa DPE memiliki beberapa kelebihan dibandingkan pipa karbon steel untuk menanggulangi permasalahan scale dan wax paraffin yang menempel pada dinding pipa karbon steel. Adapun untuk opsi kedua, yaitu dengan metode acid washing. Melalui cara acid washing. Acid washing ini bisa dilakukan dengan memakai generic acid, yaitu HCl, menjadi bahan parut scale pada dinding pipa untuk meminimalisirkan pembentukan scale, yaitu dengan metode diinjeksikan scale inhibitor secara rutin dan perlu penambahan pada rangka konsentrasi hampatannya. Sebab, perlu diingat ketika minyak dan gas yang diproduksi ada pada kondisi baik, atau dengan kata lain ada kontaminan atau impurities yang menghambat dalam proses produksi, maka perlu ditambahkan inhibitor supaya produksi minyak dan gas tetap berjalan dengan baik. Di sini ada data lapangan. Yang pertama, kita mempunyai data size pipa, jarak SPCD menuju SPAB, serta ketebalan scale. Yang kedua ada data hasil uji analisis air formasi. Yang ketiga ada prediksi terbentuknya scale. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Pembentukan skel kalsium karbonat CaCO3 pada jalur pipa SPCD menuju SPAB disebabkan oleh pressure drop akibat perubahan elevasi dan belokan pipa yang memicu reaksi antara ion Ca2+ dan HCO3-. Hasil uji air formasi menunjukkan nilai scale index 0,67 sampai 0,71 yang dimana itu lebih dari 0, menandakan fluida bersifat supersaturated dan berpotensi tinggi membentuk endapan CaCO3, sedangkan CaSO4 tidak terbentuk. Untuk mengatasi hal ini, digunakan metode acid washing dengan HCl yang mampu melarutkan CaCO3 menjadi CaCl2 dan CO2. Setelah pembersihan, dilakukan injeksi scale inhibitor guna mencegah pembentukan ulang endapan. Volume scale pada pipa sepanjang 7.374 feet diperkirakan sebesar 23.000 feet. Dengan kebutuhan HCl 10%, sekitar 8.306 liter. Biaya acidation dan injeksi inhibitor mencapai 263 juta, jauh lebih rendah dibanding potensi kerugian produksi, senilai 1,3 miliar selama 14 hari shutdown.
Uji laboratorium menunjukkan peningkatan konsentrasi HCl mempercepat pelarutan scale dengan konsentrasi optimum 10-15% untuk menghindari korosi. Dengan demikian, metode acidising menggunakan HCl 10% dan scale inhibitor terbukti efektif dan ekonomis dalam mengatasi permasalahan CaCO3 pada jalur pipa SPCD menuju SPAB, serta berpotensi diterapkan di lapangan migas lain dengan kondisi serupa. Selanjutnya, di sini ada loss production opportunity. Potensi kehilangan produksi, production opportunity terjadi akibat shutdown operasi selama penanganan scale. Berdasarkan data produksi sumur X22 dan X44, total produksi bersih selama 14 hari mencapai 1.100 barrel. Dengan harga minyak USD 80 per barrel dan kurs 15.000 USD. Kerugian produksi diperkirakan sebesar 1,3 miliar. Angka ini menunjukkan besarnya dampak ekonomi dan dari penyumbatan akibat scale pada pipa. Selanjutnya di sini ada analisis perhitungan total scale. Analisis perhitungan total scale pada jalur pipa SPCD menuju SPAB, pembentukan scale terjadi tidak merata di sepanjang pipa 7.340 feet, melainkan pada bagian tertentu yang mengalami pressure drop berdasarkan kurva scale CaCO3 diperoleh volume endapan 0,0156 feet per kubik. Sehingga total volume scale mencapai 23.000 feet. Eh, di sebelah kiri ada kurva yang dimana itu untuk menentukan volume scale. Dengan cara kita yang pertama kita harus mengetahui diameter pipa. Apabila sudah mengetahui diameter pipa, setelah itu kita bisa tarik garis ke atas, yang dimana itu kita mengambil di 1/8. Apabila kita menarik garis ke sebelah kiri, kita mendapatkan nilai di 0,0156 feet per kubik. Selanjutnya di sini ada analisa volume injeksi dan biaya acidasi. Dari evaluasi lapangan, panjang pipa yang terindikasi tersumbat yaitu 1,480 feet. Untuk melarutkan endapan CaCO3 tersebut dibutuhkan 8.306 liter HCl 10%. Total biaya acidasi meliputi sewa pompa flushing seharga 60 juta dan pembelian HCl seharga 38 juta, dengan total keseluruhan 98 juta. Metode ini efektif untuk memulihkan aliran fluida dengan biaya rendah. Selanjutnya ada analisis biaya scale inhibitor setelah acidasi. Dilakukan injeksi scale inhibitor secara kontinu untuk mencegah pembentukan ulang scale. Estimasi kebutuhan inhibitor selama 1 tahun adalah 627 barel dengan biaya injeksi 176.500 barel, sehingga total biaya mencapai 110 juta. Langkah ini menjaga sistem pipa tetap bersih dalam jangka panjang. Selanjutnya penggantian pipa menggunakan pipa HDPE. Alternatif lain adalah mengganti pipa karbon steel dengan pipa HDPE yang lebih halus dan tahan korosi. Namun biaya pemasangan sangat tinggi, yaitu 1,7 miliar untuk 2.400 meter pipa. Selain itu, pipa HDPE tidak tahan panas dan berisiko meleleh jika terjadi kebakaran di area hutan, sehingga metode ini dianggap tidak layak diterapkan. Selanjutnya, di sini ada analisa biaya mitigasi penanggulangan scale. Perbandingan biaya menunjukkan bahwa kombinasi acidasi dan injeksi scale inhibitor merupakan pilihan paling efisien. Total biaya mitigasi sekitar 263 juta. Jauh lebih kecil dibandingkan kerugian produksi 1,3 miliar jika dilakukan penanganan. Metode ini juga lebih praktis dibandingkan penggantian pipa yang mahal dan berisiko tinggi. Selanjutnya, di sini ada analisis laboratorium untuk acidasi. Uji laboratorium menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi HCl mempercepat pelarutan scale. Pada HCl 8%, scale larut dalam 30 menit. Untuk HCl 10% dalam 20 menit dan HCl 15% dalam 12 menit. Konsentrasi optimum 10-15% direkomendasikan untuk melarutkan CaCO3 secara efektif tanpa menimbulkan korosi. Hasil uji ini mendukung penerapan acidasi sebagai metode utama pembersihan scale di lapangan. Pada kesimpulan kali ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan penurunan laju aliran fluida pada jalur pipa SPCD menuju SPAB disebabkan oleh terbentuknya endapan scale kalsium karbonat CaO3. Akibatnya ada pressure drop di sepanjang pipa. Berdasarkan hasil analisis air formasi, nilai scale index berada pada kisaran 0,67 sampai 0,71.
yang dimana lebih dari nol, menandakan fluida dalam kondisi super saturated dan berpotensi tinggi yang membentuk scale CaCO3. Penanganan dengan metode acid dashing menggunakan larutan HCl 10% terbukti efektif untuk melarutkan endapan scale. Volume asam yang dibutuhkan sebesar 8.306 liter untuk melarutkan total scale sebanyak 23.000 feet dengan total biaya operasi sekitar 263 juta, jauh lebih ekonomis dibandingkan potensi kehilangan produksi sebesar 1,3 miliar. Selama 1 bulan 14 hari, hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi HCl mempercepat pelarutan scale dengan konsentrasi optimum 10-15% yang aman terhadap pipa. Selain itu, penerapan injeksi scale inhibitor secara periodik dilakukan untuk mencegah pembentukan ulang scale dan menjaga kestabilan produksi. Dari aspek teknis dan ekonomis, metode acid dashing dengan kombinasi scale inhibitor merupakan solusi paling efisien dan layak diterapkan di lapangan SPCD menuju SPAB. Strategi ini dapat dijadikan acuan untuk penanganan permasalahan scale di lapangan migas lain dengan karakteristik fluida dan kondisi operasi yang serupa. Mungkin cukup dari presentasi penelitian ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada